semua, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video meronce adat Sumatera. Selamat menyaksikan. Di video kali ini ada Yuni Fariha membuat bando dan ada Farah Hasan Maulidah membuat tutup sanggul bulat. Untuk bahan yang digunakan untuk membuat bando dan tutup sanggul bulat adalah daun pisang, jarum jahit, benang jahit, dan melati. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, gunting daun pisang sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu masukkan benang ke dalam jarum, lalu jahit bagian tengah agar daun pisang menyatu. Lalu kemudian jahit bunga melati dengan cara melingkar sampai keseluruhan daun pisang tertutup. Yang membedakan pada pembuatan bando dan tutup sanggul ini adalah untuk bando keseluruhan diisi dengan bunga melati, sedangkan untuk tutup sanggul bulat pada bagian tengah menggunakan bunga mawar merah. Dan ini dia hasilnya. Lanjut, ada Nisa Amalia dan Yunika Santi Fajriani membuat tetes, dan ada Selvia Putri Ardiani membuat sanggul dan sasak kepada model. Pada pembuatan tetes, bahan yang digunakan adalah benang, jarum, dan bunga melati dan bunga kantil. Pada pembuatan sanggul dan sasak, bahan yang digunakan yaitu sobra, sisir, jepit, harnal, jepit bebek, harnet, sisir sasak, hairspray, karet, dan juga tentunya model. Untuk cara pembuatan tetes, yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan benang ke dalam jarum. Lalu yang pertama kali dijahit adalah bunga kantil untuk ujung tetes. Lalu roncean yang pertama untuk tetes Sumatera ini menggunakan 3 melati. Lalu selebihnya menggunakan 1 sampai sepanjang roncean melati yang dibutuhkan sesuai dengan modelnya. Tetes melati yang dibutuhkan di adat Sumatera ini adalah 7 tetes pendek dan 7 tetes panjang sepanjang dada model. Lalu untuk proses penyasakan, yang pertama kali harus dilakukan adalah membentuk sanggul sesuai kepala model. Tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Jika sudah, lanjut ke pengaplikasian kepada modelnya. Yang pertama kali dilakukan adalah membagi rambut dari telinga kanan ke telinga kiri dan arahnya adalah ke atas. Setelah dibagi, rambut yang tersisa harus dikuncir. Setelah itu, mulai menyasak dari ujung telinga kanan sampai ke telinga kiri. Dan harus dipastikan pada proses ini rambut yang sudah dipisahkan tersasak semuanya.
Jika sudah, rambut model dikedepankan lalu dijepit bagian tengah agar rambut kuat saat dikebelakangkan dan dibentuk. Jika sudah, langsung dibentuk dengan bentuk yang disesuaikan dari adat Sumatera, yaitu bentuknya adalah setengah lingkaran. Pada pengaplikasian sasak pada rambut, tidak lupa kita menggunakan hairspray untuk memperkuat rambut model. Jika bentuk sudah sesuai dengan keinginan dan rapi, pasang sanggul yang sudah kita buat kepada kepala model dan dijepit menggunakan harnal atau jepit besar. Semua bahan sudah selesai, kita lanjut pengaplikasian kepada model, memasang tetes pendek, lalu setelah itu memasang tetes panjang. Tidak lupa harus dihitung, harus 7 dan 7 tetes pendek dan 7 tetes panjang. Jika sudah, lanjut ke pemasangan tutup sanggul yang diaplikasikan ke sanggul bagian belakang dan mengarahnya ke belakang. Setelah itu, pemakaian bando dan aplikasinya di atas kepala model atau di atas sanggul. Dipastikan untuk proses ini jepit tidak boleh terlihat, harus rapi.